pandangan saya adalah bahwa keris Kanjeng Kiai Muhammad Sulaiman diberi sebagai jaminan antara dua pria yang membuat salah satu sepakat. Pada tahun 1830 ada surat yang memperkuat cerita itu bahwa ada penyerahan keris dari Diponegoro kepada Kolonel Clarence untuk diperiksa. Raja Belanda William Alexander dan Ratu Maksima secara resmi memberikan keris Pangeran Diponegoro kepada Presiden Joko Widodo di Istana Bogor 1 bulan lalu. Ya, setelah 190 tahun berakhirnya Perang Jawa, keris sang pangeran akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Peristiwa bersejarah telah diukir oleh dua negara, Indonesia dan Belanda, atas dikembalikannya keris Pangeran Diponegoro ke tanah air. Berbagai polemik muncul ke permukaan, dari jenis hingga keaslian keris ini. Lalu, apa makna di balik pengembalian keris Pangeran Diponegoro? Ikuti saya menyingkap berbagai pendapat dan fakta mengenai keris yang akhirnya dikembalikan pada 10 Maret 2020. Melalui penelitian dan korespondensi selama 3 tahun, keris yang sebelumnya berada di Museum Volkenkunde Belanda pulang ke Indonesia. 4 Maret 2020, Boni Triana bersama Dirjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilmar Farid, Profesor Sri Margana, sejarawan Universitas Gadjah Mada, beserta Duta Besar Indonesia untuk Belanda, I Gusti Agung Wasaka Puja, memeriksa benda yang diyakini milik Pangeran Diponegoro. Tapi tugas yang diberikan kepada saya, tugasnya untuk membantu publikasi. Karena ini based on research. Jadi sebelum berangkat itu kami dibagi hasil risetnya dan masih sangat konfidensial, belum dipublikasi secara umum, baru orang tertentu yang punya. Riset ini benar-benar sangat ekstensif, dilakukan dari tahun 84 secara maraton, ya kan, kemudian dilakukan lagi tahun 2012, 2017, terakhir 2019. Yang pertama dilakukan oleh Peter Pot, yang kedua dilakukan oleh Susan Lesen, yang ketiga dilakukan oleh Johanna Level, dan yang keempat dilakukan Tom Quiz. Di samping saya juga sebelumnya sudah ada tim verifikasi yang lain, yang itu dari Wiener Austria, yang ternyata juga menguatkan kesimpulan penelitian sebelumnya. Kami fokus pada mencocokkan juga antara narasi laporan tim peneliti itu dengan objek keris. Pengembalian benda budaya bukan kali pertama terjadi. Sejak tahun 1954, Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Yamin telah membuat kesepakatan repatriasi dengan pemerintah Belanda. Tercatat, ada 10.000 artefak Indonesia yang tersimpan di museum-museum Belanda. 14 tahun kemudian, 7 Juli 1968, perjanjian kebudayaan ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Belanda, Joseph Luns, saat kunjungannya ke Indonesia. Naskah negara Kertagama dikembalikan oleh Ratu Juliana kepada Presiden Soeharto dan Ibu Tin saat kunjungan kenegaraan di istana. Dalam kurun waktu tahun 1975 hingga 1978, pemerintah Belanda mengembalikan payung dan pelana Diponegoro. Selain itu, ada lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro, hadiah dari Raden Saleh untuk Raja Willem III, dan Arca Kendedes yang dibawa ke Belanda tahun 1820. Lalu,
Awal tahun 2020, museum-museum di Belanda mengembalikan sebanyak 1.500 artefak sejarah ke pemerintah Indonesia. Selama hidupnya, Pangeran selalu menyematkan keris kesayangannya bernama Kiai Ageng Bondoyudo atau Jago Duel tanpa senjata yang menemani Diponegoro hingga akhir hayatnya. Terlihat dalam lukisan yang dibuat oleh opsir tentara Belanda Mayor Ridder de Stuurs dan Adrianus Johannes Beek, seorang kepala hakim di Batavia. Peter Carey, peneliti babat Diponegoro selama 40 tahun mengungkapkan, keris Kiai Nogo Siluman yang kembali bukanlah keris utama pangeran. Diponegoro menulis autobiografi waktu di Manado, waktu di Port New Amsterdam, Benteng New Amsterdam, antara 1831 Mei dan 1832 Februari, 1.100 halaman folio. Dan sama sekali tidak menyebutkan Kanjeng Kiai Nogo Siluman, disebutkan Kiai Borotubo, Kanjeng Kiai Bondoyudo, Kanjeng Kiai Saratomo dan lain-lain, tapi bukan Kanjeng Kiai Nogo Siluman. Dan Kanjeng Kiai Nogo Siluman juga tidak disebutkan di dalam daftar dari semua pusaka berharga dari Diponegoro yang sesudah ditangkap dibagikan antara keluarga inti, putri dan putra. Jika keris-keris pangeran biasanya diberikan kepada sanak saudara, berbeda dengan keris Kiai Nogo Siluman yang justru berada di tangan Belanda. Bagaimana kronologis sejarah keris tersebut? Pangeran Diponegoro memimpin Perang Jawa 1825 hingga 1830. Akibat perang ini, Belanda mengalami kerugian hingga 25 juta gulden atau setara dengan 300 juta dolar Amerika Serikat. Korban tewas akibat perang mencapai hampir 200.000 jiwa dan menewaskan 15.000 pasukan serdadu, serta merusak seperempat dari seluruh areal pertanian. Kerugian perang selama 5 tahun mengakibatkan masyarakat Jawa Tengah bagian selatan harus membayar dengan tanam paksa selama 40 tahun lamanya. Roni Sodewo, keturunan ketujuh Pangeran Diponegoro dari anaknya bernama Bagus Singlon, mengungkapkan pangeran memiliki ribuan pasukan yang siap bertempur untuknya. Tak heran jika Belanda sangat dirugikan atas perang ini. Di Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo itu mencapai 20.000. Di dalam babat, Pangeran Diponegoro juga menceritakan pernah mengirim pasukan ke Tinggal di Borobudur. Dan itu dicatat oleh buku di Java Orlok bahwa pasukan yang dikirimkan oleh Pangeran Diponegoro dari Dekso ke Tinggal itu berjumlah 4.000 orang ditambah dengan 800 pasukan senapan. Pangeran menjadi buronan pasukan Belanda dan Kolonel Jan Baptist Clarence bertugas untuk bernegosiasi dengan Pangeran Diponegoro. Pertama kali dia menerima surat dari Colonel Clarence untuk mengajak berdamai, negosiasi. Dan itu diterima 9 Februari. Diponegoro menunjukkan surat kepada penasihat agamis, ulama seperti Badruddin, Haji Ngisro dan lain-lain, dan mereka semua bilang ya sang Nabi juga demikian, kalau ada surat akan dipertimbangkan apakah hati jujur atau tidak, dan pada akhirnya mereka mau menaruhkan kepercayaan kepada Clarence. Dalam janji lisannya, Clarence berkata, jika kesepakatan damai tidak tercapai, Pangeran dapat pulang kembali secara bebas ke Banyumas. Dugaan saya adalah bahwa keris Kanjeng Kiai Nogo Siluman diberi sebagai hadiah kepada Clarence pada waktu itu, atau diberi sebagai jaminan antara dua pria yang membuat salah satu sepakat. Di kawasan Kaliprogo, Meteseh, Magelang inilah Pangeran dan pengikutnya berjumlah 800 orang
berkemah sebelum bertemu Jenderal Hendrik Marcus de Kock, seorang staf senior yang ditugaskan untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Bagaikan air susu dibalas air tuba. Niat baik Diponegoro ke Magelang untuk bernegosiasi dibalas dengan pengkhianatan. Jadi, waktu Diponegoro ditangkap pada hari Minggu 28 Maret, notabene hari raya Idul Fitri, itu datang sebagai pukulan, seperti sesuatu yang betul-betul mengkhianat. Mengkhianat tidak hanya politik, tapi mengkhianat secara personal, secara emosi. Sebab Diponegoro menaruh kepercayaan penuh kepada Belanda, dan sebenarnya Belanda mengingkarkan janji dan membuat aib besar di atas panggung Belanda untuk sebagai bangsa yang setia kepada janji. Peristiwa jebakan maut Belanda kepada pangeran dilukis oleh Raden Saleh dalam lukisannya berjudul Penangkapan Pemimpin Jawa Diponegoro. Jenderal de Kock dilukis berada di sebelah kiri Diponegoro mempersilahkan pangeran naik kereta kuda. Menariknya, de Kock dan opsirnya dilukis dengan ukuran kepala yang lebih besar, merupakan kritik Raden Saleh kepada pihak Belanda. Kolonel Clarence yang sebenarnya tidak berada di Magelang dalam peristiwa ini, sengaja dilukis dengan posisi berada di belakang pangeran. Inilah simbol pengkhianatan yang dilukis oleh Raden Saleh. Keris Kiai Nogo Siluman yang berarti naga sakti menjadi koleksi kabinet kerajaan Belanda sejak tahun 1831. Tahun 1875 hingga 1876, keris dan barang antik lainnya dipamerkan dalam rangka 100 tahun kota Philadelphia, Amerika Serikat. Tahun 1883, kabinet kerajaan dibubarkan lalu koleksinya disebar ke museum-museum Belanda. Keris akhirnya disimpan di Museum Volkenkunde. Namun sayang, terjadi kebakaran di museum sehingga catatan identifikasi koleksi hilang. Tahun 1970-an, dimulai penelitian mengenai keris oleh Peter Pot dengan ditemukannya surat keterangan dari Sentot Alibasha. Selanjutnya ada juga surat dari Sentot Alibasha yang menjelaskan soal penyerahan keris kepada pihak Belanda. Dalam surat ini, apa yang bisa kita lihat tentang penyerahan keris tersebut, Pak Peter? Yang ditulis, sepucuk surat yang ditulis huruf Jawa tidak oleh Sentot sendiri sebab dia bukan huruf, tapi oleh seorang juru tulis mengenai asal-usul dari keris dan deskripsi keris yang ringkas. Sial van der Berg bilang di dalam atau tulis di dalam terjemahan dia dalam bahasa Belanda bahwa itu dua keris itu diberi kepada Clarence oleh Diponegoro. Sebenarnya di dalam asli tidak, itu sesuatu yang ditambah oleh Van der Berg. Sentot waktu itu dengan barisan ada di Bantulan di areal dari dekat dengan Jogja di sebelah timur Jogja. Dia menyiapkan bahwa ini memang menikah kagunganipun Gusti Pangeran Aryo Diponegoro piyambak dan Asman Arane Kanjeng Kiai Nogosuman. Kalau kita tarik mundur ke belakang, pada tahun 1830 ada surat yang memperkuat cerita itu bahwa ada penyerahan keris dari Diponegoro kepada Kolonel Clarence untuk diperiksa. Ya kan? Terus pertanyaannya, keris yang mana dong? Itu dikunci oleh keterangannya Raden Saleh. Ketika Raden Saleh datang ke Belanda, waktu itu, dia sempat melihat keris milik Diponegoro itu. Di dalam, dia memberi keterangan di dalam suratnya si Sentot yang sudah disari ahli bahasakan, itu disarikan ke dalam bahasa Belanda tadi. Dia memberi keterangan di dalam bahasa Belanda, iya, memang keris Diponegoro itu bernama keris Kiai Nogo Siluman. Di dalam pada keris itu menjulur ular naga yang pada seluruh bilahnya itu ya, itu disepuk emas, yang ketika saya lihat waktu si Raden Saleh bilang itu ada tersisa sedikit emas saja, ya kan? Jadi dekat ekornya itu, ya, di ujung yang
kalau lihat foto itu di ujungnya. Kembalinya keris Pangeran Kyai Nogosiluman milik Pangeran Diponegoro ke tanah air menuai polemik, mulai dari nama, keaslian, hingga dapur atau bentuk keris. Ketua Umum Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia, Fadlizon, ia meragukan keaslian keris Kyai Nogosiluman dan berpendapat bahwa keris yang dibawa pulang bukan Nogosiluman. Bahkan, menurutnya, keris tersebut berdapur Nogorojo. Dengan berbagai pendapat yang ada, saya mengunjungi kolektor keris di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Joko Supriyadi yang selama 7 tahun telah mempelajari dan mengoleksi hingga 4.000 keris, memperlihatkan koleksi miliknya yang sama persis dengan keris Nogosiluman. Pak Joko, ini ada polemik dengan kedatangan keris Diponegoro ke tanah air ya Pak Joko. Betul. Dan Bapak memiliki pendapat sendiri bahwa keris Diponegoro ini memiliki dapur Nogososro. Kenapa Bapak memiliki pendapat itu? Sebenarnya pendapat saya itu didasari oleh sesuatu pakem buku keris yang ada kita sebut dengan buku dapur ini. Ini dibuat oleh anak dari Sinuwun PB10 yang kita sebut Pangeran Hadiwijoyo. Kenapa saya mengatakan itu adalah dapur Nogososro Lu 11? Karena faktanya nogonya adalah belum bermahkota, pakai ikat kepala, dan nogonya badan sampai ke atasnya itu kelihatan. Nah, kalau yang kita bicarakan Nogosiluman tadi, kenapa saya katakan bukan Nogosiluman? Nogosiluman itu adalah sebuah keris naga di mana lehernya kelihatan sedikit, tapi begitu ke atas badan dan ekornya semua hilang, ditelan oleh bilah. Dan kalau Anda melihat di buku dapur ini, tidak ada sesuatu yang ditulis di dalamnya tulisan Nogorojo, tidak ada. Keris adalah bagian tosan aji atau besi bernilai yang dapat dilihat dari aspek seni, sejarah, dan ekonomi. Keris terdiri dari gonjo, lalu bilah yang terdiri dari campuran 3 logam, besi, baja, dan pamor atau batu meteor, serta luk atau lekukan bilah yang berjumlah ganjil. Sebenarnya seberapa penting pembuatan keris itu di suatu dapur dengan keris itu sendiri Pak Joko? Sangat penting, karena dari dapur itu akan kita bisa ketahui makna daripada keris itu, filosofinya, tujuannya untuk apa. Karena Nogososro itu adalah suatu keris ditujukan untuk suatu pemimpin untuk mempertahankan kelanggengan apa yang dia pimpin, sekaligus untuk mengatasi segala masalah yang mungkin timbul. Sementara Nogosiluman adalah bagaimana seorang pemimpin tidak perlu harus kelihatan dia apa yang dilakukan, tapi dia melakukan suatu fungsi kepemimpinannya efektif kepada masyarakat yang dipimpinnya. Keris itu adalah simbolisasi keterhubungan kita dengan aspek spiritual di dalamnya. Kunjungan Raja Belanda, Willem Alexander merupakan kunjungan spesial sejak 40 tahun terakhir. Ratu Juliana dan Pangeran Bernard ke Indonesia pada tahun 1971. Sementara itu, Ratu Beatrix dan Pangeran Claus berkunjung pada tahun 1995. Dalam rombongan tersebut, turut Raja Alexander yang kala itu berusia 28 tahun. Kedatangan Raja dan Ratu Belanda Maret lalu, menurut sejarawan Oxford University ini, layaknya udang di balik batu. Mencari keris Diponegoro bukan sesuatu yang kebetulan. Jadi ini salah satu kunjungan yang cukup langka dan kunjungan yang juga terkait dengan satu kebijakan dari pihak Belanda untuk meningkatkan investasi dan arus dari dagang dan komers antara Belanda dan Indonesia, dan ditekan kira-kira 16 M dolar untuk investasi. Jadi ini untuk seperti pemanis. Saya pikir bangsa Belanda ini memang bangsa pedagang dari dulu gitu. Bawa keris atau nggak bawa keris pasti memang urusannya dagang, gitu kan. Bahwa keris ini kemudian diletakkan
dalam satu bingkai diplomasi budaya dan juga satu langkah maju yang ditempuh oleh kedua negara dalam rangka penulisan sejarah, dalam rangka pembelajaran sejarah, dalam rangka pengembalian benda-benda tersebut, itu bagus. Kalau saya begitu lihatnya. Inilah jejak dua negara. Dahulu lawan, kini menjadi kawan. Persahabatan merupakan jalan utama diplomasi demi keuntungan. Namun, luka selama 3,5 abad akan terus menoreh dan terukir dalam sejarah Indonesia. Seperti halnya benda cagar budaya lainnya, keris Pangeran Diponegoro adalah satu dari sekian banyak benda budaya yang patut dilindungi dan dipelajari. Dikembalikannya keris Pangeran Diponegoro adalah momen bagaimana selayaknya bangsa yang besar tidak melupakan sejarah, perjuangan, dan penderitaan para pahlawan yang berani melawan kolonialisme.